Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web server 2, di mana untuk mata kuliah pemrograman web server 2 ini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman ASP, ya, singkatan dari Active Server Page, begitu. Nah, untuk yang pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengantarnya, jadi Anda sudah diberikan sedikit wawasan, ya. Harapan saya sudah ada gambaran apakah ASP itu, ya. Jadi dia adalah sebuah program yang nanti akan berjalan di platform server, dan nanti untuk prakteknya pun Anda tidak perlu menggunakan server sungguhan. Jadi di sini kita simulasikan nanti komputer di depan Anda masing-masing, komputer Anda, ya, kalau punya komputer di rumah, ini dianggap sebagai server Anda. Ya, kita simulasikan seperti itu. Dengan cara nanti seluruh penyimpanan file, ya, baik untuk file latihan, tugas yang menggunakan perluasan ASP ini, nanti kita letakkan di posisi localhost. Ya, untuk localhost-nya sendiri ini boleh memilih, kalau biasanya sih di drive C, ya, di situ. Tapi kalau seandainya Anda letakkan di drive D atau di drive F, silahkan. Yang penting disitulah nanti kita meletakkan mulai dari file latihan sampai dengan web servernya, ya, karena di sini kita hanya membutuhkan satu aplikasi tambahan, yaitu web server, di mana untuk web servernya sendiri itu juga tidak terlalu besar ketika nanti dikopikan. Ya, saya yakin cukup di komputer Anda masing-masing. Dan untuk penggunaan browser, saya juga tidak meminta harus browser tertentu. Silahkan yang mau menggunakan Chrome ya pakai Chrome, mau pakai Opera ya silahkan. Intinya ini bisa berjalan di platform browser apapun. Seperti itu ya untuk pengantar minggu kemarin. Nah, untuk malam ini kita akan mulai membahas ke submateri, yaitu variabel. Di mana untuk variabel ini merupakan materi yang cukup mendasar dan cukup penting. Mengapa? Karena di sini nanti setiap Anda membuat program itu pasti nanti menggunakan variabel. Seperti itu. Nah, sehingga besar harapan saya Anda semua harus paham dulu variabel itu apa. Dan saya yakin di mata kuliah pemrograman yang lain Anda sudah pernah menggunakan yang namanya variabel ini. Mungkin kalau dalam contoh pemrograman yang lain, nama sama dengan X nama. Nah, X nama ini adalah variabel. Ya, kemudian misalkan dim nuji, misalkan seperti itu. Nah, ini nuji ini adalah nama variabel. Nah, nanti dalam ASP ini apakah sama sih penggunaan variabel tersebut dalam pemrograman yang lainnya ataukah ada perbedaan? Nah, kita akan mempelajarinya untuk malam ini. Ini saya buka dulu untuk PowerPoint-nya. Kelihatan belum ini Mas Wawan untuk PPT-nya? Belum, Bu. Belum? Kelihatan. Oh, kelihatan. Ya. Kurang besar, Bu. Kelihatan jelas banget, Bu. Oh, ya. Mas tadi ada yang bilang kurang besar tadi siapa ini? Ya, tenang. Nah, ini sudah cukup lah ya untuk ditampilkan ya di sini. Untuk link PPT-nya sudah saya share di Siakat. Jadi suatu saat Anda kepingin belajar, bisa diklik di situ. Di Classroom juga ya. Jadi nanti saya berikan ada dua, di Siakat maupun di Classroom. Baiklah, kita mulai dulu untuk pengertiannya di sini. Jadi, apakah variabel itu? Pengertian variabel di sini menyatakan suatu lokasi, ya, menyatakan suatu lokasi di dalam memori komputer, ya, yang dipergunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nah, untuk nilai ini itu bisa berubah dan tipenya pun juga bermacam-macam. Jadi bisa saja ketika nanti saya masukkan itu berbentuk angka,
bisa juga ketika saya masukkan berbentuk teks, bisa juga ketika saya masukkan berbentuk date atau tanggal. Ya, atau mungkin tipe untuk pilihan seperti boolean, true false. Tipe boolean ini biasanya dipergunakan untuk menentukan pilihan yang sifatnya hanya dua, karena hanya true atau false. Contohnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, seperti itu. Status ya, menikah atau belum, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dia itu sifatnya untuk variabel ini disimpan di memori komputer. Kalau kita lihat berarti bisa juga dia bersifat sementara. Ya, jadi selama program dijalankan, ya pada saat itu variabel bekerja, bisa disimpan. Tapi kalau sudah selesai, tidak dijalankan, ya nol lagi, zero lagi, reset lagi, seperti itu. Nah, supaya dari variabel tadi bisa permanen disimpan, nah ini kita membutuhkan database. Ya, jadi di sini logikanya kalau dalam pemrograman, misalkan kita membuat sebuah form ini ya, kemudian kita isikan, misalkan form biodata kelas apa ini, TIS 18.2 misalkan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, kita isikan nama Wawan Pambudi, tempat tanggal lahir Semarang, 19 Agustus 2000 berapa Mas? 19 atau 2000 misalkan ya. Nah, misalkan seperti itu. Alamatnya terlalu tua ya. Oke, misalkan ini contohnya seperti itu. Nah, ketika kita save, yaitu nanti akan tersimpannya kalau nama tadi misalkan Wawan Pambudi tadi ke variabel nama. Ya kan nama sama dengan X nama lah, di dalam X namanya ini disimpannya nanti. Ya, kemudian tanggal, tempat dan tanggal lahir tadi X tempat dan tanggal lahir disimpan di variabel itu. Di memori sementara. Ya, sifatnya masih sementara. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat setelah disimpan sementara tadi, kalau misalkan diinginkan untuk permanen, maka dari X nama tadi atau X tempat tanggal lahir dan X alamat tadi dipindahkan ke database. Ya, prosesnya begitu kalau ingin permanen. Tapi kalau tidak Anda simpan di database ya sudah hilang. Dia hanya bekerja pada saat program itu dijalankan. Seandainya sudah berhenti, ya sudah. Inilah variabel. Di mana nilai ini bisa berubah sesuai dengan yang ingin dibuat oleh programmer tentunya. Dia ingin memasukkan nilai apa? Kalau kita lihat dari contoh misalkan tadi form biodata kelas TIS ini ya, kelas TIS 18.2 tadi ada nama, ada tempat tanggal lahir, itu kan sudah berbeda tipe, sudah berbeda nilai. Yang satu teks, yang satunya lagi date. Nah, ini kita melihat contohnya seperti itu. Nah, di sini disimulasikan, dicontohkan, nilai semula yang tadinya 21, misalkan kita masukkan sebuah angka, ya, kemudian dapat berubah menjadi 45. Nah, perubahan ini bisa saja terjadi karena kita memasukkan rumus misalkan, ya, atau memberikan tambahan nilai misalkan. Nah, ini tergantung nanti program yang kita buat di sini. Di mana nilai dari suatu variabel itu tidak akan konstan, akan selalu berubah karena dia setelah nama X nama tadi contohnya ya, pertama saya isikan Wawan Pambudi dulu. Habis itu yang kedua ke Roma Billy Saputra. Habis itu yang ketiga Gega Anggara. Nah, ini kan berganti. X nama yang pertama tadi ya akan ditumpuk oleh yang kedua yang Billy tadi. Habis itu Billy ditumpuk lagi oleh yang Gega tadi. Nah, ini contoh gambaran bahwa nilai itu bisa berubah-ubah datanya. Ini maksud dari pengertian variabel. Sampai di sini jelas belum, Mas Wawan? Sudah ada jelas, gambaran? Bu. Oke, terima kasih. Ya. Saya lanjutkan dulu ke Dikit. jenis.
Oke, nanti lama-lama kan kalau dikit lama-lama jadi bukit ya nanti ya. Nah, ini kan baru gambaran baru awal. Nah, mungkin akan lebih jelas lagi ketika kita melihat jenis variabel yang dipergunakan di dalam ASP. Ini ada dua. Ya, kalau di pemrograman lain mungkin macam-macam ya, tapi dalam ASP ini hanya dikelompokkan menjadi dua saja, yaitu variabel varian dan variabel objek. Nah, apakah variabel varian itu? Variabel varian dapat menampung all varian. Ya, jadi mau tipe bilangan, mau tipenya string, atau tipenya tanggal, atau boolean, itu all varian itu masuknya di variabel varian ini. Nah, kalau objek dalam ASP ini biasanya variabel yang dipergunakan untuk mereferensi ke suatu objek. Objek apa, Bu? Ini terkait dengan pembuatan form. Biasanya di dalam form itu kan ada button ya. Ada button seperti tambah, edit, delete, save, reset, close, misalkan seperti itu. Nah, button-button ini, ya, button-button ini itu katakanlah disebut variabel objek, dibuat menggunakan variabel objek. Ini kalau di dalam ASP. Saya ulangi sekali lagi bahwa tipe variabel di dalam ASP ada dua, satu tipenya varian, dua objek. Varian ini menampung semua jenis tipe variabel, ditampung di sini. Sedangkan objek itu untuk menampung pembuatan ini ya, aplikasi yang ada di sebuah form, seperti pembuatan button, menggeser kursor, kemudian mungkin membaca ya, read, kemudian tambah, edit, delete dan sebagainya. Terkait dengan itu. Nah, nanti kalau kita bikin form kita baru mulai pakai yang objek. Sementara ini untuk awal pengenalan kita akan sering menggunakan yang varian dulu. Kita akan mengenal dulu tipe-tipe variabel yang di dalam varian itu yang sering digunakan di ASP apa saja. Nah, itu tadi dari tipe variabel yang ada di dalam ASP. Nah, berikutnya kita harus memahami juga bagaimana cara mendeklarasikan variabel tersebut di dalam program. Nah, untuk mendeklarasikan variabel tersebut menggunakan perintah dim. Nih, tulisannya seperti ini. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan juga yang mungkin muncul ya. Bu, kalau nanti membuat program di ASP ini sebaiknya pakai huruf besar atau huruf kecil atau huruf campuran. Nah, di sini saya sarankan kalau kita sudah masuk ke pemrograman web, apalagi web server, usahakan pakai huruf kecil ya, seperti ini ya. Jadi kalau yang di depan ya mesti hurufnya besar ya, tapi penulisannya itu lebih menggunakan ke huruf kecil. Ini yang saya sarankan. Kemudian di sini contoh deklarasinya adalah dim str kata. Jadi misalkan di sini ya saya menggunakan variabel str kata, di mana variabel str kata itu belum saya tentukan isinya. Jadi sintaksnya nanti selalu menggunakan perintah dim, tidak berdiri sendiri, harus dikenalkan terlebih dahulu menggunakan perintah dim. Ini untuk sintaks atau deklarasi daripada variabel. Nah, berikutnya di sini setelah kita memahami cara untuk mendeklarasikan variabel, langkah selanjutnya adalah memberi nilai. Tadi sudah diperkenalkan. Setelah selesai, kita berikan nilainya. Isinya apa, begitu ya. Nah, di sini sebagai contoh tadi kan dim str kata. Nah, di sini str kata diberikan nilai sebuah kalimat. Karena berbentuk kalimat, maka dia akan diapit oleh double tanda petik seperti ini. Kalau diganti petik satu boleh, Bu? Tidak boleh. Jadi
di dalam pemrograman web server, tanda baca seperti tanda koma, petik 1, petik 2, tanda seru, tanda titik, bahkan spasi dianggap sebagai perintah. Jadi hati-hati ya, jangan pernah katakanlah menganggap sepele perintah ini atau katakanlah tanda baca ini, karena tanda baca ini itu adalah perintah. Nah, karena yang kita tampilkan di sini, kita isikan itu sifatnya teks atau karakter atau kalimat, maka dia diapit oleh tanda double petik. Kalau nanti isinya itu adalah angka, ditulis saja apa adanya, nggak usah pakai tanda petik. Misalkan Nuji sama dengan 80, seperti itu. Ya, jadi ini cara memberi nilai sebuah variabel. Nah, di sini berikutnya kita langsung menuju ke contoh, ya. Contohnya di sini. Ini adalah contoh sederhana dari program variabel. Untuk ASP ini sekali lagi dia tidak program yang berdiri sendiri. Jadi dia nanti akan dimasukkan di dalam struktur tubuh HTML, di mana kita tahu bahwa HTML itu ada head, ada body ya, di situ ya. Nah, ASP ini bisa diletakkan di head maupun di body. Terserah pembuat program. Kapan Bu saat saya meletakkan di head? Kapan saat saya meletakkan di body? Nah, itu dikembalikan kepada kebutuhan pembuatan program. Jadi misalkan saja Anda ingin membuat sebuah validasi login, itu biasanya kan ditampilkan pertama kali saat kita buka program langsung muncul login. Nah, itu bisa Anda letakkan di head ASP-nya nanti. Nah, kemudian misalkan kita ingin membuat sebuah tampilan dengan memanfaatkan fungsi tabel, nah ini kita bisa meletakkan di body. Atau misalkan saya ingin membuat sebuah form yang berisi tentang pengisian data, proses pengolahan data, dan lain-lain, itu bisa kita buat di body. Nah, jadi sekali lagi, ASP ini terletak dalam struktur tubuh HTML dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Ciri khas daripada program ASP diapit oleh tanda persen. Nah, kita lihat dari contoh slide ini. Dari slide ini, dari bagian atas ke bawah itu kan ada struktur HTML. Ya. Nah, pada bagian yang di tengah ini ada tag persen. Nah, inilah perintah ASP-nya. Ya, perintah ASP-nya di bagian antara tanda persen ini. Ya, kita lihat di sini. Dim str kata, ada perintah untuk mendeklarasikan variabel str kata. Nah, variabel str kata setelah dideklarasikan, diisi dengan kalimat selamat belajar ASP. Diapit oleh tanda double petik, karena ini merupakan kalimat. Ya. Setelah itu ada perintah respon. Respon itu berarti meminta tanggapan. Dot, nah ini dikaitkan dengan apa? Mengacu ke server di sini. Write, nah write ini kan mencetak artinya. Berarti ini meminta tanggapan kepada server untuk melakukan apa? Melakukan mencetak. Mencetak apa? str kata. Padahal tadi str kata ini isinya adalah selamat belajar ASP. Nanti tulisan ini yang akan muncul di browser Anda. Ini adalah contoh mendeklarasikan sebuah variabel. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini saya habiskan dulu untuk PPT-nya sebelum nanti kita praktek ya. Di sini saya tunjukkan untuk prakteknya sekalian. Jadi ini contoh deklarasinya tadi. Berikutnya sekarang kita sudah melihat contoh program sederhana tadi untuk mendeklarasikan variabel seperti apa dalam program ya. Kemudian letaknya di mana juga kita sudah ada gambaran sedikit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe data varian. Karena tipe data ini yang nanti akan sering kita pergunakan ketika kita membuat program. Nah, sekarang di sini tipe data varian sekali lagi adalah tipe data yang menampung all varian, semua tipe.
Nah, ini daftarnya ada banyak sekali di sini. Ada tipe boolean. Boolean itu berarti yang true false tadi ya. Untuk kondisi menentukan dua pilihan saja, contohnya seperti jenis kelamin, itu kan dikenal hanya ada dua, laki-laki atau perempuan, laki-laki atau wanita, seperti itu. Kemudian status, misalkan menikah atau tidak. Nah, misalkan seperti itu. Ini masuknya ke tipe ini, ke tipe boolean. Nah, kemudian byte. Tipe data byte ini berarti nanti, ini juga agak jarang dipakai ya, yang sering itu boolean. Integer, kalau byte ini ukuran data biasanya, berdasarkan ukuran datanya. Nah, kemudian biasanya dalam bentuk file, ya nanti di sini. Kemudian untuk integer sendiri, itu tipe bilangan yang bisa saya contohkan itu tipenya tidak ada koma-komanya. Jadi integer itu ya angkanya angka 1, 2, 10, 20 seperti itu. Ya. Kemudian untuk long, single, double ini merupakan tipe data number juga sebetulnya, cuman dengan berbagai spesifikasi yang berbeda. Kalau untuk long dengan single ini berbeda dari sisi digitnya. Ya, jadi ada kapasitas terbatas untuk tipe single, mungkin hanya sampai ke ratusan seperti itu. Kalau long ini bisa sampai ke ratusan ribu, begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk double di sini ini lebih besar lagi, dan juga di sini kalau kita lihat dia ada fungsi komanya juga. Jadi ada misalkan 280,85 misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dimasukkan di tipe ini. Nah, kemudian untuk data ini berarti ukurannya nanti record ya untuk tipe data ini. Biasanya langsung masuk ke database-nya di situ. Kemudian string ini tipenya seperti teks tapi dia sifatnya gini. Jadi tidak hanya teks saja, tapi seperti date itu tanggal itu ya, itu juga bisa masuk ke tipe ini, string. Begitu. Atau katakanlah yang sifatnya campur. Jadi misalkan untuk kode barang K01A misalkan. Nah, itu kan campuran, tidak murni teks ya di situ. Nah, ini bisa masuk ke sini, ke tipe ini. Nah, berikutnya untuk objek, ini berarti mengacu ke objek tertentu seperti pembuatan button pada form ya. Error ini kaitannya dengan kalau nanti kita misalkan membuat sebuah katakanlah program, kemudian di situ misalkan ada pesan kesalahan, ya pesan kesalahan, kita memasukkan data kok keliru, maka nanti akan muncul error. Nah, empty ini terkait dengan empty dan null ini terkait dengan data kosong, nol kosong ya. Intinya seperti itu. Dari sekian banyaknya daftar tipe data yang ada, yang paling sering dipergunakan itu biasanya adalah boolean, integer, kemudian single, double, string, ya, kemudian null sama error. Ini yang biasanya banyak dipergunakan. Nah, mungkin kalau untuk tipe yang kita pakai ini nanti masih yang tipe string, kemudian integer masih seperti itu dulu ya, karena untuk awal, untuk latihan seperti itu. Nah, berikutnya di sini contoh pemakaian variabel yang sifatnya all varian, bisa dijadikan satu dalam program. Nah, dicontohkan seperti ini. Ya, kemudian nanti kita langsung mengacu pada tag persen berpasangan saja di sini. Dim X, Y, Z. Oh, berarti bisa ya, Bu, menampilkan variabel dalam jumlah banyak. Boleh menggunakan pemisah tanda koma. Contohnya seperti ini. Dim X, spasi Y, spasi Z. Nah, X kita berikan harga awal 10. Berarti angka ya di sini ya, karena tidak ada tanda petiknya. Nah, kemudian untuk Y sendiri kita berikan isian halo. Berarti ini kalimat teks, makanya diapit oleh tanda double petik. Nah, untuk Z-nya boleh diisi, boleh tidak. Ini contoh saja. Misalkan sebagai perbandingan,
kita menampilkan 3 variabel dengan isi all varian. Ada yang tipenya angka, ada yang tipenya string, begitu ya. Nah, kemudian nanti untuk menampilkannya itu seperti ini perintahnya. X sama dengan diapit oleh tanda kurung %var type. Menggunakan var type ya, dalam kurung X BR. Berarti nanti tampilnya itu karena ketemu BR ke bawah ya. Tampilnya ke bawah. Habis angka 10, enter, tulisan halo, enter lagi, Z-nya 0. Misalkan karena tidak diisi ya nanti tampilnya 0, angka 0. Seperti itu dianggap angka ya, 0. Nah, ini adalah contoh istilahnya penggunaan all varian di dalam program. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk menampilkan kepada Anda tentang bagaimana cara untuk mempraktekannya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah editor program. Untuk editornya, ya sekali lagi saya tidak memaksakan Anda harus punya editor khusus. Ini sebagai contoh saja. Di sini. Ini ya, misalkan saya buka ini apa namanya? Notepad. Nah, saya buka Notepad. Notepad ini bisa dipergunakan sebagai editor pembuatan program. Ya, bagi yang mungkin nanti Anda tidak punya editor khusus, boleh menggunakan ini. Tetapi tetap ada syaratnya. Ketika nanti Anda menyimpan, usahakan ya, misalkan ini simpan save as. Kelihatan nggak ini kotak save as-nya Mas Wawan? Kelihatan, Bu. Kelihatan banget, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk save as nanti, save as type-nya itu minta tolong pilih yang all file. Ya, pilih yang all file. Baru Anda ketik nama di sini. Misalkan coba .asp seperti itu. Ya. Nah, jadi baru di-save. Anda perhatikan di sini kalau kita pilih all files, maka nanti di sini akan muncul program sejenis yang standarnya HTML, di mana tampilannya merujuk pada browser yang dipakai ataupun editor yang Anda pergunakan. Kebetulan di tempat Bu Maya ini saya pakai browsernya Chrome ya. Maka tampilannya munculnya seperti ini. Itu cara untuk menyimpan, nanti jangan lupa .asp. Karena sekali lagi untuk editor Notepad ini, ya untuk Notepad ini, dia itu supportnya untuk teks, bukan untuk pembuatan program. Jadi dia ketika di-save saja tanpa kita istilahnya membuat ini ya save as type ini ya txt nanti hasilnya dan tidak akan dikenal oleh program seperti itu. Nah, ini yang pertama untuk editor programnya. Boleh pakai apapun ya. Yang punya Dreamweaver boleh silahkan pakai Dreamweaver. Kemudian nanti yang mungkin pakai Edit Plus Plus juga boleh. Silahkan yang apapun yang Anda punya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita menyiapkan web server. Di sini, menyiapkan web server dulu. Oke. Nah, di sini untuk web servernya kita menggunakan Baby Web seperti yang saya infokan minggu kemarin. Nanti bisa saya kopikan di Siakat ataupun di Classroom ya dalam bentuk zip. Nanti silahkan diekstrak di C atau di localhost manapun yang Anda inginkan. Kalau sudah diekstrak seperti ini tampilannya, nah yang Anda aktifkan yang application. Ya, diklik 2 kali. Oke. Maka nanti akan muncul tampilan Baby Web seperti ini. Ya.
Nah, di sini yang perlu diperhatikan posisi web server trace-nya. Jika dia start on port 80, berarti ini kondisinya dia normal. Oke. Kalau misalkan nanti di komputer Anda ada yang file, tulisannya violate, berarti artinya gagal. Bisa jadi gagal ya. Nah, silahkan dicek dulu, masuk ke start, kemudian pilih kontrol panel. Ya, Anda pilih kontrol panel, di situ setelah pilih kontrol panel nanti masuk ke administratif tool. Ya, terus pilih yang service, yang ini. Pilih yang service. Oke. Pilih yang service dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan nanti dicek di sini apakah ada web server lain yang aktif. Ya, katakanlah seperti Apache, WAM, SAM itu kalau posisinya start harus di stop dulu. Kenapa? Karena dalam satu sistem tidak boleh ada dua web server yang beraksi, begitu ya, bisa mengakibatkan crash. Jadi harus kita nonaktifkan terlebih dahulu, di stop dulu gantian, baby web dulu yang muncul ini. Nah, kalau ini sudah disetting, nanti silahkan di close ya, kemudian di sini kita kembali ke baby web yang tadi. Di sini nanti Anda cek, kalau itu settingan sudah oke, di bagian itu tidak ada web server lain yang sedang aktif, biasanya nanti ini akan muncul on port 80. Kalau sudah, langkah selanjutnya setting. Nah, setting di sini web page itu untuk menentukan lokasi penyimpanan ASP Anda. Biasanya merujuk kepada drive dan subfoldernya apa. Diklik saja di sini. Nanti muncul C, misalkan ASP, terus pilih misalkan apa variabel, terus oke. Nah, kemudian di sini file ASP-nya, default page-nya itu mengacu ke file ASP. Di sini pilih yang all file dulu. Ya, nanti akan muncul di sini, misalkan saya pilih latih, terus open. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Kalau ini sudah, klik OK, ya. Ini ditutup dulu. Nah, kemudian kita aktifkan ini, apa namanya, browsernya. Kita aktifkan browsernya. Nah, kita aktifkan browsernya. Di sini, misalkan saja, ya, ketik localhost. Bentar ya. Kelihatan nggak ini, Mas? Kelihatan, Bu. Oke, bentar ini masih proses. Stop dulu. Kalau misalnya install SM nggak bisa, Bu? Gimana? Atau harus pakai Kurang jelas. aplikasi SM? Apakah bisa atau kita harus install software yang tadi Ibu peragakan? Gini, jadi ini kita berbeda ini ya Mas, web server yang dipergunakan ya. Jadi gini, ASP dengan PHP itu berbeda. Ya, jadi kalau PHP itu penggunaan untuk SAM, WAM, Apache seperti itu. Tapi tidak bisa dipakai untuk ASP karena ASP di sini punya web server sendiri. Web server mulai dari yang awal itu ada dulu PWS ya, personal web server awal mula muncul. Kemudian ada II setelah muncul Windows itu. Kemudian yang terakhir ini ada aplikasi yang sifatnya desktop seperti ini, baby web yang nanti akan Anda kopikan ke komputer Anda. Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan, misal tadi siapa? Mas Lawan ya? Iya, Bu. Misal Mas Lawan tanya, Bu, kalau pakai SAM ya tidak bisa, wong ini sudah berbeda program. Ya, jadi sekali lagi ASP itu keluaran dari Windows. Maka dia akan support dengan program-program yang keluaran dari Windows juga. Sedangkan PHP ini kan sifatnya free, Mas. Ya, jadi dia akan support juga kompatibel dengan web server yang sifatnya free juga. Begitu. Nah, di sini
nanti jangan sampai SAM itu dipakai untuk ASP sudah berbeda platform, meskipun sama-sama pemrograman web server ya. Jadi kan pemrograman web server itu yang kita kenal kan ada ASP, ada PHP, seperti itu. Gitu, Mas Wawan tadi yang tanya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lain mungkin yang ingin ditanyakan? Ada lagi mungkin? Belum ada. Jadi nanti prakteknya sekali lagi, ini kembali lagi ke sini tadi. Kita sudah aktifkan apa namanya? Bentar ya. Semoga waktunya cukup ini. Mungkin untuk BB webnya diaktifkan dulu. Oke. Kemudian ini kita ketikkan. Nah, bentar. Kelihatan enggak ya ini? Saya sudah masuk ke browsernya. Kelihatan enggak, Mas? Saya ketikkan localhost. Kelihatan. Nah, localhost itu tadi isinya belajar ASP sangat menyenangkan, yang tadi contohnya. Ya. Nah, itu tampilnya seperti itu. Ya, jadi prosesnya saya ulangi sekali lagi. Yang pertama di sini yang perlu Anda persiapkan, yang pertama adalah editor program. Bebas boleh pakai apapun. Mau menggunakan editor yang biasanya dipakai untuk pemrograman PHP atau mungkin dulu HTML, silahkan. Yang penting nanti menyimpannya .asp, begitu. Kemudian yang kedua, siapkan web server. Web server ini nanti bisa ngopi dari yang saya kopikan di Classroom maupun Siakat ya. Nanti bisa dikopikan di situ. Bisa Anda ekstrak ke localhost ke komputer Anda masing-masing. Kemudian nanti yang berikutnya lagi siapkan browsernya. Browsernya juga bebas, mau pakai browser apapun silahkan. Jangan lupa bahwa kita selalu melakukan setting untuk web server. Diingat-ingat, selalu disetting terlebih dahulu sebelum dijalankan. Setelah oke semuanya, langsung nanti kita ketikkan localhost di browser. Nanti program yang Anda tampilkan akan berjalan. Kalaupun ada error ya kelihatan di situ. Nanti ditampilkan di browsernya, begitu. Ya. Nah, ini kita simulasikan komputer Anda masing-masing sebagai server. Dan sekali lagi, web server yang kita pakai ini tidak bisa dipakai untuk program web server yang lain ya, contohnya PHP. Ya ini hanya khusus untuk ASP saja. Seperti itu. Sehingga nanti ketika setting, kenapa saya minta tadi harus dicek. Karena tidak bisa dalam satu sistem operasi itu ada dua web server yang sedang berjalan. Harus gantian. Karena bisa terjadi crash. Kalau nanti kita paksakan untuk kedua.